Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini di bagian kedua ini kita masih belajar di tema 1 subtema 3, yaitu tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Di bagian ini kita akan belajar materi IPS, kemudian PKN, dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mampu membandingkan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari dua negara ASEAN. Kemudian yang kedua, mampu menguraikan contoh perilaku menyayangi hewan dan tumbuhan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, mampu mengetahui karakteristik bahan pewarna patung tanah liat. Baik, kita mulai ya teman-teman. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu supaya Allah mudahkan kita dalam memahami materi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Rini memberikan tugas untuk membaca pada halaman 143 sampai 154 untuk kita bahas hari ini. Semua pasti sudah membacanya ya. Baiklah, kita mulai dari bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara ASEAN. Sebelum membahas lebih jauh lagi tentang ASEAN, teman-teman ada yang tahu apa itu ASEAN? Ayo diingat-ingat lagi di subtema 1 kemarin. Iya betul, masih ada yang ingat ya. ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, yang di dalamnya ada berapa anggota teman-teman? Iya, ada 10 anggota negara ASEAN. Nah, negara mana saja itu? Yuk kita lanjut. Nah, kita awali dengan bagaimana terbentuknya ASEAN. ASEAN terbentuk karena adanya kesamaan letak geografis dan potensi yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 menteri luar negeri. Nah, 5 menteri luar negeri tersebut adalah perwakilan dari Indonesia ada Adam Malik, kemudian Singapura S. Rajaratnam, Filipina Narcisco Ramos, Thailand Tanat Koman, dan dari Malaysia ada Tun Abdul Razak. Kemudian tujuan dibentuknya ASEAN itu adalah 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan. Kemudian tujuan yang kedua, memperkukuh perdamaian dan stabilitas regional. Tujuan yang ketiga, meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu. Yang keempat, saling memberikan bantuan. Kemudian tujuan yang kelima adalah bekerja sama lebih efektif. Yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Kemudian yang ketujuh, atau yang terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi regional dan internasional. Nah, sekarang negara mana saja yang termasuk ke dalam anggota ASEAN? Coba teman-teman ingat ya, lagu tentang negara ASEAN. Negara ASEAN terdiri atas 10. Nah, ayo lanjutkan lagi. Nah, yang pertama adalah negara kita, yaitu Indonesia. Di sini Bu Rini hanya akan menyampaikan beberapa poin dari tiap-tiap negara. Selengkapnya nanti teman-teman bisa baca buku paket halaman 146 sampai 154 yang sudah teman-teman baca kemarin. Nah, kita mulai ya dari negara kita, yaitu Indonesia. Nah, ini gambar bendera Indonesia. Negara Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Di antara negara ASEAN, Indonesia adalah negara yang paling luas wilayahnya. Kemudian yang kedua ada Malaysia. Ini gambar bendera Malaysia. Nah,
Kalau Malaysia itu merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa dan kaya sumber daya alam. Negara ini tumbuh menjadi salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara. Kemudian negara ASEAN berikutnya ada Singapura. Nah, Singapura adalah negara kecil di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi tingkat kemakmuran negara ini setara dengan negara-negara di Eropa, sehingga menjadikan Singapura sebagai salah satu negara yang makmur dan modern di Asia. Berikutnya ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah salah satu negara kerajaan di Asia Tenggara yang terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Brunei Darussalam terdiri atas dua wilayah yang dipisahkan oleh daratan Malaysia. Kemudian berikutnya ada Thailand. Nah, ini gambar bendera Thailandnya. Thailand terkenal dengan sebutan negeri gajah putih. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari gajah sangat berperan penting, terutama sebagai sarana transportasi dan pengangkut kayu. Kemudian berikutnya ada negara Myanmar. Myanmar merupakan negara republik sosialis dan termasuk salah satu negara yang kurang berkembang di kawasan Asia Tenggara. Dahulu, negara ini dikenal dengan nama Burma. Ingat-ingat ya, nama dahulunya Myanmar itu adalah Burma. Kemudian ada Vietnam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina dan dikenal sebagai lumbung padi karena kesuburan tanahnya yang berada di delta Sungai Songkha atau Sungai Merah dan Sungai Mekong. Pada abad ke-20, penduduknya pernah menderita karena perang dan penindasan. Kemudian ada Kamboja. Nah, ini gambar bendera Kambojanya. Kamboja terletak di bagian barat daya semenanjung Indochina. Negara ini sering mengalami konflik. Konflik yang terus terjadi dan seringnya pergantian pemerintah telah menyebabkan Kamboja terpuruk menjadi salah satu negara paling miskin di Asia. Kemudian berikutnya ada Laos. Laos merupakan negara yang berada di bawah pemerintahan komunis. Penduduknya sedikit dan miskin. Wilayahnya juga terkurung daratan dan bergunung-gunung. Kemudian yang ke-10 atau terakhir adalah negara Filipina. Negara Filipina adalah negara yang mendiami rangkaian kepulauan yang terletak di sebelah utara lepas pantai Pulau Sulawesi. Wilayahnya terdiri atas 7.107 pulau, tetapi sedikit yang dihuni. Nah, itu tadi beberapa kondisi negara-negara anggota ASEAN. Dari yang sudah disampaikan tadi, teman-teman boleh mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai kondisi politik negara-negara di Asia Tenggara. Setelah itu, bandingkan bagaimana persamaan dan perbedaan dari dua negara tersebut. Untuk menambah wawasan teman-teman semua, ada hewan dan tumbuhan khas di beberapa negara ASEAN, di antaranya negara Indonesia dan Thailand. Nah, di Indonesia mempunyai apa ini teman-teman? Iya, ini namanya Rafflesia. Di negara kita terdapat bunga raksasa, yaitu bunga Rafflesia. Bunga ini hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini dikatakan sebagai bunga raksasa karena mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitatnya terbatas. Nah, selain Indonesia ada Thailand mempunyai, maaf ini teman-teman ya, ini Thailand mempunyai hewan yang bernama oa pileated. Nah, oa pileated ini tersebar di hutan Thailand.
Pileated hidupnya di atas pohon, tubuhnya ditutupi oleh rambut berwarna putih, sedangkan kulitnya berwarna abu-abu kecoklatan. Ukurannya yang mini menjadikan Pileated terlihat sangat imut dan menggemaskan. Hidungnya yang kecil dan bola matanya yang besar membuatnya terlihat sangat lucu. Jumlah krakerdil ini tinggal 32.000. Nah, bagaimana agar hewan dan tumbuhan itu tidak punah, teman-teman? Nah, hal kecil bisa kita lakukan, salah satunya dengan menyayangi hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Dengan sikap tersebut, setidaknya kita bisa menjaga dan melestarikannya dari kepunahan. Nah, sudahkah teman-teman mempraktekkan sikap tersebut? Coba perhatikan beberapa contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila berikut. Nah, coba teman-teman boleh memberikan tanda panah yang sesuai ya. Misalkan, sikap yang pertama itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mana? Teman-teman boleh berdiskusi dengan ayah bundanya masing-masing tentang manfaat sikap-sikap tersebut terhadap kelestarian lingkungan alam sekitar, kehidupan masyarakat, serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan-hewan langka sebaiknya ditangkarkan agar kelestariannya terjaga. Beberapa tempat penangkaran hewan, misalkan penangkaran buaya, membuat simbol patung untuk memberikan informasi kepada masyarakat seperti patung berikut ini. Sebagai orang awam, tentu teman-teman akan menganggap semua jenis patung itu sama ya. Akan tetapi sebenarnya patung memiliki beberapa jenis, antara lain, jenis patung itu antara lain ada apa saja teman-teman? Ada figur. Apa itu figur? Patung jenis figur merupakan patung yang menggambarkan bagian tubuh secara utuh dari kaki sampai kepala. Nah, di sini ada contoh seperti ini ya, ada patung ikan. Dia menggambarkan bagian tubuhnya itu utuh dari ekornya sampai ke kepalanya. Kemudian jenis yang kedua ada buste. Apa itu buste teman-teman? Patung jenis buste merupakan patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada atau hanya dada. Nah, contohnya seperti ini. Jadi setengah badan ya teman-teman ya. Kemudian jenis yang ketiga ada torso. Torso ini jenis patung yang merupakan patung badan atau gelembung saja tanpa kepala. Oh, contohnya seperti ini. Jadi tidak ada kepalanya ya, hanya setengah badan aja. Nah, sekarang peralatan dan bahan untuk mewarnai patung itu ada apa saja teman-teman? Kita persiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya ada cat akrilik atau cat minyak berbagai warna sesuai selera. Kemudian bahan yang kedua ada koran bekas untuk alas bekerja. Kemudian yang ketiga air untuk campuran. Yang keempat patung Nusantara yang telah kita keringkan. Kemudian yang kelima ada aksesoris seperlunya. Nah, kemudian peralatannya. Alat-alat yang digunakan untuk mewarnai patung itu ada apa saja? Yang pertama kuas. Besar kuas tergantung kebutuhan. Kalau kita mewarnai yang tempatnya agak luas berarti menggunakan kuas yang besar. Tapi kalau tempatnya itu kecil berarti kita menggunakan kuas yang kecil. Terus kemudian peralatan yang kedua ada palet atau wadah lain untuk mencampur cat. Nah, kemudian langkah-langkahnya bagaimana ketika kita mau mewarnai patung? Langkah yang pertama adalah campurkan warna cat yang kalian pilih dengan air secukupnya. Kemudian aduklah campuran cat dan air dalam palet atau wadah lain. Kemudian yang ketiga, pastikan patung Nusantara yang sudah kalian keringkan itu sempurna. Kemudian warnailah patung sesuai selera. Yang terakhir, lengkapilah patung dengan dekorasi agar tampak menarik. Selesai diwarnai, teman-teman boleh menempatkan dalam kemasan yang menarik. Sekarang teman-teman analisis keterkaitan antara karya yang teman-teman buat dengan kehidupan masyarakat di sekitar kita. Coba teman-teman amati patung yang sudah kita buat. Adakah pengaruh terhadap perkembangan budaya di daerah teman-teman semua? Adakah pengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan teman-teman semua? Apakah pada suatu saat nanti
karya teman-teman akan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga? Nah, tuangkan hasil analisis teman-teman semua dalam bentuk tulisan agar lebih menarik. Teman-teman juga dapat menambahkan bagian dan gambar. Teman-teman boleh berdiskusi lagi dengan ayah bundanya. Bagaimana hasil karyanya teman-teman yang sudah teman-teman buat. Mintalah saran dan masukan apa saja yang harus diperbaiki. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari pembelajaran kita hari ini. Di antaranya beberapa perbedaan antara negara anggota ASEAN, walaupun banyak perbedaan, tetapi di mata Allah itu tetap sama-sama makhluk yang diciptakannya, yang berkewajiban untuk saling hormat, menghormati, dan bekerja sama. Seperti dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Saling mengenallah antar sesama agar kita bisa mengerti dan memahami diri, lingkungan, dan negeri kita. Harus saling membantu dan saling menghargai antar sesama. Mudah-mudahan apa yang Bu Rini sampaikan bisa dimengerti. Terima kasih, mudah-mudahan menambah pengetahuan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.